kami pada hari ini tentang modul 4 AB1 pemantulan dan penghiasan cahaya. Di kelompok 4 kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Firza Fatini sebagai moderator, Dara Kusuma sebagai penjelas alat dan bahan serta penyampaian tujuan dari praktikum hari ini, Fauzia sebagai membaca kesimpulan praktikum kami, dan kemudian Pak Fatih sebagai pembaca hasil praktikum pada hari ini. Cantik loh. Oke, selanjutnya untuk penyampaian tujuan praktikum dan alat dan bahan, saya silakan kepada Ibu Dara. Baik, di sini percobaan yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya yaitu menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Kemudian menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahannya adalah yaitu yang pertama cermin datar, jadi dia cermin datar, kemudian cermin cembung, kemudian cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan terakhir yaitu celah cahaya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu pembiasan cahaya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pembelokan cahaya dari lensa cembung, cekung, dan celah cahaya. Alat dan bahannya yaitu lampu senter, celah cahaya, balok kaca. Di sini kami tidak ada balok kacanya. Kemudian kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, dan terakhir penggaris panjang. Kemudian dan praktikum pada hari ini yaitu disampaikan oleh Pak Fatih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Gunawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan praktikum dari dua percobaan, yaitu untuk menunjukkan pemantulan cahaya dari 3 cermin. Ada cermin cembung, cekung, dan juga cermin datar, dan juga menentukan yang namanya pembiasan cahaya dari cermin dari lensa cembung, dan juga kertas putih. Nah, untuk percobaan pertama yang kita akan menentukan di mana keadaan bayangan benda dan juga bayangan di belakang cermin dari percobaan pertama yaitu cermin cembung. Nah, di sini oke, aku sekarang yo. Ini dari sini Pak. Ya nanti ini kesulitan kami, cahaya terlalu terang. Alam, nggak bisa dimatikan alam. Kesulitan. Tutup Ibu. Nah, untuk yang pertama ini namanya layar, kertas layar kita letakkan di paling belakang. Nah, di depan layar itu diletakkan cermin cembung. Nah, di sini kami menggunakan sumber cahaya yaitu lilin. Nah, lilin dari posisi susunannya, pertama itu ada lilin, yang di tengah itu cermin cembungnya, dan yang ketiga itu kertas layar. Nah, di sini pertama kali kita nyalakan lampu pada lilin. Nah, oke. Di sini sekarang coba kita lihat bayangan lilin. Nah, lilin ini kita anggap sebagai benda. Nah, benda, kita lihat bayangan benda pada cermin cembung. Nah, keadaannya tetap, dia berdiri tetap seperti keadaan benda yang depan, lilinnya tegak. Nah, ukuran lilin di cermin cembung
menjadi kecil. Nah, bisa Ibu perhatikan keadaan benda Apa story? cermin cembungnya itu bendanya menjadi kecil dan bayangan yang ada di belakang cermin itu maya. Maya artinya hayal, tidak ada. Kenapa? Karena pada cermin itu benda tidak bisa menembus, makanya dikatakan maya, tidak ada bayangan. Nah, itu percobaan pada cermin cembung. Nah, jadi hasil pada cermin cembung, keadaan benda di cermin itu tegak, ukuran bendanya kecil, dan sifat bayangan itu maya atau tidak ada. Nah, kedua, percobaannya sama, bedanya hanya pada cermin. Kalau tadi cembung, nah sekarang kita pakai cermin cembung. Cembung Pak, Pak, terbalik. Ini cembung ini. Nah, oke, sekarang percobaan kedua itu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, di sini sama ini. Yang kedua cermin cekung dan yang ketiga kertas layar. Nah, setelah lilinnya dinyalakan, kita lihat keadaan benda di dalam cermin. Nah, cerminnya keadaan benda di dalam cermin itu terbalik. Yang tadi posisi lilinnya tegak, di dalam cermin cekung dia akan terbalik. Apinya menjadi di bawah. Bisa Ibu lihat. Nah, ukuran benda dalam cermin itu menjadi 2 kali lebih besar dari benda aslinya. Nah, di sini ukuran lilinnya lebar lilinnya 1 cm dan lebar lilin di dalam cermin itu bisa dikatakan menjadi 1,5 atau 2 cm. Nah, jadi keadaan benda di dalam cermin itu terbalik, ukurannya 2 kali lebih besar dan sifat bayangan di belakang cermin itu juga maya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bayangan tidak bisa menembus yang namanya cermin. Nah, jadi sifatnya juga sama, yaitu maya. Nah, untuk percobaan yang ketiga itu sama, bedanya cermin datar. Nah, susunannya juga sama, lilin, cermin, dan kertas layar. Nah, setelah lilinnya dinyalakan, lihat keadaan benda di dalam cermin itu tegak. Nah, ukuran benda itu mengecil. Nah, mengecilnya tidak terlalu banyak. Anggap aja kita misalkan dinding ini 2 cm. Nah, paling kalau kita lihat di dalam cermin datar itu ukurannya hanya berkurang beberapa milimeter. Nah, dan sifat bayangannya itu juga maya. Tidak ada bayangan benda di dalam cermin. Seperti tadi, cermin tidak bisa ditembus oleh benda. Nah, jadi dari ketiga percobaan ini, yang cermin cembung itu sifatnya ukuran bendanya, keadaan bendanya tetap, ukurannya membesar, dan juga sifat bayangannya itu maya atau tidak ada. Nah, jadi dari ketiga percobaan pemantulan cahaya dari cermin cembung, cekung, dan datar itu sifat bayangannya sama-sama maya atau tidak ada. Nah, oke, sekarang untuk percobaan yang kedua itu pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya di sini kami menggunakan lensa cermin, tapi lensa cembung, lensa cekung, dan juga celah cahaya. Nah, celah cahaya ini kami buat sendiri dari kertas dan kami potong garis potongan kecil seperti ini. Saya ada Bapak Ibu. Nah, untuk percobaan pertama itu kami menggunakan lensa cembung. Nah, jadi artinya pembiasan itu, sebelum saya masuk ke percobaan, pembiasan itu adalah penyebaran cahaya. Nah, jadi percobaan pertama kita lihat ini pada cermin cembung. Nah, kami di sini menggunakan senter sebagai media cahayanya. Yang kedua lensa cembung dan yang ketiga kertas layar. Nah, di sini saya menggunakan cahaya senter. Saya senterkan atau saya dekatkan ke arah cermin cembung tersebut. Nah, bisa dilihat bayangan yang ada pada belakang atau di belakang cermin atau di atas layar itu dia cahayanya dikumpulkan. Maaf, cahayanya disebarkan. Nah, karena sifat dari lensa cembung itu menyebarkan cahaya. Contoh seperti ini, saya gambarkan di modul. Itu cembung.
kita anggap ini lensa cembung. Nah, kenapa bisa dikatakan menyebarkan cahaya? Jika kita sinari dari sebelah bagian dan sinar cahaya, nah bagian dari sebelahnya itu akan menyebarkan cahaya. Kenapa? Karena keadaan lensanya itu cembung, maka dikatakan dia menyebarkan cahaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk percobaan kedua, Udah 15 menit, Pak. Bercanda loh, Bu. nah percobaan kedua itu menggunakan lensa cembung sama, tapi kami juga menggunakan sinar cahaya dari senter. Nah, di senter kalau didekatkan kepada bagian lensanya, nah itu cahayanya akan dikumpulkan, mengumpul, cahayanya mengumpul menjadi satu. Nah, seperti ini bisa dijelaskan pada seperti yang kita tahu bentuk lensa cembung Hujan, Boy. nah seperti ini Bu, lengkungannya ke dalam. Nah, jika pada sebelah bagian salah satu kita sinari cahaya, kenapa dikatakan dia mengumpulkan cahaya? Nah, dari sini cahayanya akan mengumpul karena dari bentuknya melengkung tadi, cahayanya akan mengumpul menjadi satu. Nah, itu yang dikatakan biasa. Nah, untuk percobaan ketiga itu pada Banyak orang ini ya. balon celah cahaya. Nah, kami tidak menggunakan cermin, tapi kali ini menggunakan celah cahaya. Oke, kalau menggunakan celah cahaya, tadi kalau pada cermin cembung itu biasanya menyebarkan cahaya, pada cermin cembung mengumpulkan cahaya, dan pada celah cahaya itu jika dikenai cahaya, keadaan cahayanya tidak dikumpulkan, tidak disebarkan, tapi dia tetap sesuai dengan keadaan celahnya. Kalau celahnya berbentuk panjang, nah yang di belakangnya juga akan berbentuk panjang. Nah, oke, itu Bu, sekian presentasi percobaan dari kami tentang cahaya. Nah, selanjutnya saya berikan ke Ibu. Itu kesimpulan